asal usul batik dari daerah. Batik gentongan khas Bangkalan. Sejarah batik berawal ratusan tahun silam ketika kaum pria para nelayan perantau pulang membawa buah tangan berupa batik dari daerah lain. Dengan cara mereka sendiri, kaum ibu pun berhasil mengkreasikan batik khas Bangkalan. Industri batik, di mana Oke, dari video yang sudah kalian tonton atau kalian analisa, hal baru apa yang kalian ketahui terkait batik yang ada di Bangkalan atau di daerah? Oke, Mel? Batik gentongan. Oke, ada batik gentongan. Oke, dikatakan sebagai batik gentongan itu kira-kira karena apa? Karena apa? Apa warnanya? Apa tadi di video? Warnanya? Pewarnaannya itu dimasukkan ke dalam gentongan. Oke, sekarang Bu Reni punya bahan bacaan untuk kalian. Oke, Bu Reni ingin kalian membaca bahan bacaan yang sudah Bu Reni sediakan. Di sini Bu Reni sudah tuliskan asal usul batik Madura, jenis-jenisnya, motifnya, dan ciri-ciri dari batik Madura atau batik Tanjung Bumi. Makna serta pengguna dan berbeda-beda salah satunya Oke, kelas keempat. Dari video yang sudah kalian tonton, dari bahan bacaan yang sudah kalian baca, semakin menguatkan bahwa batik Madura itu juga memiliki sejarah. Batik Madura kalian ternyata juga memiliki asal usul. Oke, nah jadi batik tulis Madura itu mulai berkembang di Madura pada abad ke-16 hingga abad ke-17. Nah, batik gentongan Tanjung Bumi. Oke, batik gentongan Tanjung Bumi itu punya ciri khas yang sangat beda dengan yang lain. Pertama, warnanya biasanya warnanya itu biasanya cerah atau mencolok. Oke, indah dan motifnya itu beragam. Oke, biasanya batik gentongan itu ada warna apa saja? Merah, biru, oke, ternyata batik Madura kalian itu sangat erat sekali dengan kehidupan sehari-hari masyarakat di Madura. Begitu juga dengan motif-motifnya. Nah, Bu Reni sudah bawa beberapa batik asli Madura. Ini juga ada batik gentongan Tanjung Bumi, tapi harganya yang 3 jutaan. Ada yang harganya 100, ada yang 200, ada yang 300. Nah, ini salah satu contoh batik gentongan yang ada di Tanjung Bumi. Ya, oke. Tadi masih ingat biasanya ciri khasnya itu ada warna apa saja? Oke, merahnya pun tidak mau merah yang muda, merahnya harus merah yang tua. Nah, salah satunya adalah pada motif batik ini. Nah, ada warna apa namanya? Iya, ada warna merah. Merahnya pun merah yang tua, merah yang pekat. Selain warna merah, ada warna apa lagi? Birunya pun juga bukan biru muda, tapi biru yang tua. Nah, selain batik yang tadi sudah Bu Reni tunjukkan, juga ada beberapa motif batik yang sudah Bu Reni cari. Yang pertama itu ada motif batik selanjutnya ada motif oke, ada motif batik yang seperti ini juga. Ya, selesai. Oke, nah dari motif batik yang tadi sudah
Batik kusut atau kusut kebun? Memiliki 3 sisi. Oke, memiliki 3 sisi. Hilda boleh maju? Ayo. Bu Reni ingin Hilda menunjukkan 3 sisinya itu yang mana saja? Oke, ini 1, 2. Oke, beri tepuk tangan untuk Hilda. Oke. Ada kira-kira bukan 3 sisi Bu, itu 2 sisi, bukan sisi. Ada gak sisi lah? Dia terbentuk dari 3 sisi. Kita cek apa itu terbentuk dari 3 sisi? Oke, ternyata motif dari pucuk rebung ini dia memiliki ciri-ciri memiliki 3 sisi. Bangun datar yang memiliki 3 sisi dinamakan bangun datar segitiga. Sip. Kelas 4 siap. Kelas 4 siap. Oke. Kita sudah menonton video. Kita sudah melihat langsung bagaimana motif batik yang ada di daerah Bangkalan atau motif batik Tanjung Pinang. Sekarang Bu Reni ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Bu Reni sudah sediakan lembar kerja peserta didiknya. Apa yang harus kalian lakukan? Jadi Bu Reni sediakan 3 gambar batik Tanjung Pinang. Oke? Kalian diminta untuk menganalisis atau mengidentifikasi ciri-ciri yang terdapat di motif batik di lembar kerja kalian. Oke? Bisa dipahami? Oke. Next, setelah mengerjakan kegiatan pertama selesai, kalian tuliskan di halaman ketiga. Kira-kira nama bangun datarnya apa dan ciri-cirinya apa? Kalau sudah selesai, baru siap ke kegiatan kedua. Di kegiatan kedua, nanti kalian harus ke Bu Reni dulu. Nanti Bu Reni akan berikan kartu daerah. Ini berisi nama batik dari daerah lain beserta asal-usulnya. Oke, bisa dipahami? Silakan membentuk kelompok. Yuk, silakan membentuk kelompok. Ini nanti kalian kan ada banyak, ada 3 kan. Kalian analisis satu-satu. Bangunan bisa dibangun datar. Kira-kira ada bangun datar apa aja? Segitiga, ada apa lagi? Segi 4 juga ada ya. Nah, nanti bangun datar yang kalian temukan ini silakan nanti kalian tulis di sini. Nah, tadi ada bangun datar apa? Segitiga. Ciri-cirinya ada apa aja? Adalah segi 4 atau persegi panjang. Ciri-cirinya ada apa saja? Oke, bisa lihat juga bantuannya di mesin PS. Ya, silakan potong. Oke, kegiatan pertama apakah sudah selesai? Ya. Oke, perwakilan kelompok silakan maju ke depan untuk mengambil kartu daerah untuk mengerjakan kegiatan kedua. Nah, sekarang setelah kalian mendapatkan kartu daerahnya, silahkan kalian tempelkan pada lembar peserta didik yang ada di meja kalian. Setelah ditempel, Bu Reni ingin langkah kegiatannya masih sama. Kalian analisis, kalian identifikasi bangun datar apa yang terdapat pada motif batik pada daerah lain tersebut. Setelah itu, ada soal juga di bawahnya. Silakan kalian bandingkan. Kira-kira apa ya perbedaan dari motif batik Madura dan motif batik dari daerah lain? Bisa warnanya, bisa bentuk motifnya dan lain sebagainya. Oke, silakan dikerjakan. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Kelompok 6? Sudah. Kelompok 7? Sudah. Oke, Bu Reni ingin setiap motif batik ada yang presentasi ke depan. Untuk motif batik pertama dikerjakan kelompok 1 dan 2. Oke, siapa yang siap untuk presentasi? Oke, kelompok 2 silakan maju ke depan. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nasib temuan datar dan ciri-cirinya pada motif batik ke-1. Segitiga mempunyai 3 sisi berbentuk garis lurus, antar sisi berbentuk kurva bersatu panjang, mempunyai 4 sisi berbentuk garis lurus, antar sisi membentuk kurva tertutup. Oke, Latifah, boleh tunjukkan mana bangun datar segitiga dan persegi panjang pada motif batiknya? Oke, yang mana? Yang ini Oke, itu persegi panjang. panjangnya. Selanjutnya ada apa lagi? Segitiga. Oke, segitiga. Untuk kelompok 1. Oke, kelompok 1 juga mengidentifikasi batik pertama. Oke, apakah yang kalian temukan bangun datar pada batik pertama? Oke, segitiga dan persegi panjang. Boleh ditunjukkan mana segitiga dan persegi panjangnya? Oke, ya. Oke, persegi panjangnya. Oke, sip. Jadi untuk kelompok 1 dan beri tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 2. Oke, kelompok 1 dan 2 itu ya sama-sama mendapatkan bangun datar segitiga dan segi. Oke, segitiga dan persegi panjang. Silakan duduk kelompok 2. Oke, hari ini tadi kita sudah menonton video. Kita sudah belajar langsung dengan kain batik konkretnya terkait dengan motif-motif batik yang ada di daerah Madura. Oke, dan motif-motif geometrisnya juga. Ada persegi panjang, ada apa lagi tadi? Persegi, segitiga, ada apa lagi? Beda-beda, trapesium, apa lagi? Oke, sekarang waktu yang paling kalian tunggu-tunggu dari minggu lalu, yaitu membuat motif batik sendiri. Sebelum itu, kelas 4 siap. Kelas 4 siap. Bit 1, Bit 2, Bit 3, Bit 4. Siapa itu? Sudah siap? Oke, Bu Reni akan bagikan lembaran yang sudah berisi nama kalian. Yang ini Bu Reni pegang, namanya siapa? Silahkan kalian gambarkan motif batik kalian sendiri sekreatif mungkin, tapi harus tetap mengandung unsur bangun datar, baik itu segitiga maupun segi. Boleh diwarnain. Syaratnya warnanya harus sesuai dengan ciri-ciri batik di daerah Madura. Ada apa aja ciri-cirinya warnanya? Iya, merahnya pun merah yang tua. Birunya pun juga biru yang tua. Tadi masih ingat apa enggak? Biru itu melambangkan apa? Naungan. Kalau merah? Keberanian. Sama seperti batik yang kalian pakai sekarang. Sudah siap? Oke. Afif? Fanny? Elvina? Latifah? Oke, kelas 4 siap. Kelas 4 siap. Oke, bagaimana motif batiknya? Apakah sudah selesai? Sudah. Silakan diangkat motif batiknya. Oke, sip, silakan diturunkan. Nah, alhamdulillah kalian sudah selesai menyelesaikan motif batik kalian sendiri. Insya Allah, jika ada pagelaran proyek atau kegiatan sekolah, motif batik kalian bisa dipajang dan bisa diperlihatkan ke teman-teman yang lain.
lain agar teman-teman yang lain tahu bahwa kita juga bisa membuat motif batik kita sendiri. Bangga tidak menjadi masyarakat Madura? Bangga tidak menjadi warga Madura? Bangga tidak punya batik gentongan yang bisa dijual dengan harga yang sangat mahal? Oke. Sebagai warga Madura yang baik, kita harus bangga dengan segala kebudayaan yang dimiliki oleh Madura. Oke. Kira-kira dari pembelajaran yang sudah kita lakukan minggu lalu dan hari ini, kira-kira apa saja yang sudah kita pelajari dan apa saja yang sudah kalian dapatkan pada bab bangun data ini? Ada yang mau mencoba menjawab? Apa saja yang sudah kita dapatkan di pembelajaran ini? Motif batik. Oke, warna batik. Apa lagi selain itu? Oke, bangun data. Bukan hanya bangun data, tapi kita juga belajar tentang ciri. Kita juga belajar tentang ciri-ciri bangun datanya. Oh, ternyata bangun data itu juga ada di kebudayaan kita, yaitu di Bu Reni ingin silakan semua pejamkan matanya. Bu Reni ingin silakan semua pejamkan matanya. Oke. Nah, silakan pejamkan matanya. Silakan menunduk, pejamkan matanya dan menunduk. Tidak boleh ada yang mengintip temannya. Pejamkan mata dan menunduk. Bu Reni hanya ingin kejujurannya. Oke. Nah, jika sesuai dengan hati kalian, silakan angkat tangannya. Jika tidak sesuai, silakan turunkan tangannya atau diam saja. Oke. Pada materi bangun datar kali ini, saya sangat senang sekali mempelajarinya. Silakan angkat tangan. Oke, silakan turun. Jika besok saya ingin belajar matematika lagi, saya ingin belajar matematika dengan cara yang seperti ini. Silakan angkat tangan. Oke. Menggunakan motif batik Madura, akhirnya saya lebih memahami ciri-ciri bangun datar. Silakan angkat tangan. Oke, kemudian saya masih kurang memahami jenis-jenis bangun datar. Saya merasa pembelajaran matematika kali ini tidak menyenangkan. Saya merasa sangat bahagia mengikuti pelajaran matematika dengan pendekatan budaya atau batik Madura. Silakan angkat tangan. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih anak-anak Bu Reni karena kita sudah sangat hebat sekali mengikuti pembelajaran matematika. Tuh, dari pun kamu tanya. Terima kasih karena kalian sudah sangat hebat sekali mengikuti pembelajaran matematika. Bu Reni harap apa yang sudah didapatkan jangan cepat dihilangkan atau dilupakan. Oke. Harapannya Bu Reni, setiap kalian melihat batik Madura yang ada di rumah kalian atau marlena yang kalian punya, oh ini loh ada bangun datar segitiga, oh ini loh ada bangun datar persegi dan yang lainnya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, insya Allah kegiatan di minggu depan yaitu materi pengolahan data atau kita bab terakhir ya. Bab terakhir. Ya, bab terakhir. Jangan lupa membawa penggaris. Oke, jangan lupa membawa penggaris, alat tulis pasti ya. Oke, mari kita akhiri pembelajaran matematika hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai bertemu di pembelajaran matematika selanjutnya. Bu Reni akhiri. Wassalamualaikum